Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk mengikuti sharing session scholarship pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan thank you so much kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Saya Jihan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator yang akan menemani teman-teman selama kegiatan sharing session scholarship bersama English Benua. Nah, pada malam hari ini kita akan mendapatkan insight yang pastinya sangat menarik ya, dan juga bermanfaat khususnya mengenai scholarship, pengalaman studi di luar negeri, dan perjalanan akademik di berbagai negara. Jadi teman-teman, I hope you can stay until the end karena tentunya akan ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin menyampaikan sedikit technical information. Selama sesi penyampaian materi berlangsung, teman-teman dipersilahkan untuk mute mikrofon masing-masing agar acara dapat berjalan dengan nyaman. Serta apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung dituliskan melalui chat box dan nanti akan kita bahas bersama pada sesi Q&A. So, don't hesitate to ask questions karena nanti kita akan punya banyak waktu khusus untuk berdiskusi bersama. Nah, sekarang kita udah sampai pada acara utama yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu pada malam hari ini. Kita kedatangan seorang guest speaker yang memiliki pengalaman akademik yang luar biasa. Beliau adalah Miss Widi. Miss Widi memiliki perjalanan akademik yang sangat menarik ya teman-teman, yaitu pernah menempuh pendidikan di 7 different countries across Europe dan Australia. Saat ini beliau juga sedang menempuh double degree PhD di France dan juga di Australia. Tentunya perjalanan tersebut bukan sesuatu yang biasa dan pasti ada banyak pengalaman, tantangan, serta lessons learned yang kita bisa dengarkan bersama pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, let's give a warm welcome to Miss Widi. So, Miss Widi, the floor is yours. Halo, selamat malam semuanya. Am I audible? Yes. Oke. Sekarang langsung aja berarti ya. Oke, selamat malam semuanya. Let me share something. Oke. Oke. Oke, halo semuanya. Bentar. I'm using two screens and now I'm losing my screens. Wait a second. Oh God. Oh God. Wait a second. Bentar ya. Hmm, Oke. Oke. Wait. Yes. Okay. Can you see my screen now? Okay. Okay. Okay, let's start. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Widi. Saya Widi Kurniawati. Asalnya sebenarnya dari Indonesianya, dari Kota Malang. Kalau misalnya teman-teman tahu Kota Malang di Jawa Timur. Dan sekarang kebetulan sedang di Melbourne, di Australia. Not exactly in Melbourne. Aku sekarang stay di Burwood, masih di Victoria, dekat dengan Melbourne. Sekarang sedang menempuh kuliah S3, double degree antara University of Porto and Deakin University. And today I would like to talk about my experiences from my bachelor's maybe until my PhD. Nanti aku sebenarnya nggak terlalu menyiapkan materi yang gimana-gimana buat teman-teman semua, tapi kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan spesifik, entah itu pas waktu S1, S2, dan S3, teman-teman boleh banget untuk ditanyakan. Kebetulan alhamdulillahnya aku pernah mendapatkan beasiswa ke luar negeri mulai dari S1 sampai S3. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan spesifik, boleh nanti langsung ditanyakan. Oke. I would like to give the title of my today's presentation Beyond Lithium Ion karena aku seorang researcher di bidang lithium ion batteries and also sodium ion batteries. Aku pengen ngasih juga istilahnya
sentuhan lithium ion gitu, batteries di dalam presentasiku hari ini. Dan aku tidak hanya istilahnya tertarik kepada dunia kayak sains gitu, tapi aku juga akan menceritakan sebenarnya bagaimana sih teman-teman nanti itu bisa mendapatkan opportunities untuk bisa kuliah dan berkarir di luar negeri. Oke, self introduction sedikit, teman-teman. Saya seorang kemis, S1-nya kimia. Kebetulan, I'm passionate about energy storage, sustainability, and likes to yap about science. Aku suka banget berbicara tentang science, baik itu dalam webinar, baik itu dalam seminar, offline ataupun offline. Aku suka banget presentasi dalam bidangku. I'm a MSc PhD Fellow. Kalau misalnya teman-teman tahu MSCA, that is good. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak tahu apa itu MSCA, nanti mungkin aku bisa jelaskan sedikit apa itu program MSCA. Kemudian aku juga seorang Erasmus Mundus Master Alumni. Aku lulus tahun 2024 dan sekarang jadinya aku PhD tahun kedua. And I am a solid state battery researcher and I am a science communicator. Ini ada beberapa negara mungkin yang aku sempat kuliah di sana ya. Sebenarnya yang di Eropa ini itu ada satu negara lagi, nanti bisa aku jelasin. Nah, ini pengalaman S1 aku teman-teman. Aku S1-nya di UGM, aku kuliahnya kimia murni, angkatan tahun 2016. Dan kebetulan pas waktu itu aku lulusnya tahun 2021 karena pas waktu itu COVID dan juga sebelum kelulusan aku memutuskan untuk exchange ke UK which is under Erasmus Plus Exchange, Erasmus Plus International Credit Mobility Program. Dulu bilangnya seperti itu atau Erasmus Plus ICM. Aku sepertinya sekarang di Indonesia masih ada, tapi program ini itu case by case atau istilahnya itu bersifat MOU antara dua universitas. Jadi kebetulan pas waktu itu Birmingham and UGM itu ada kolaborasi atau istilahnya ada MOU untuk saling bertukar mahasiswa. Nah pas waktu itu aku daftar untuk program tersebut, exchange tersebut dengan mendapatkan beasiswa Erasmus Plus International Credit Mobility. Dan selama S1 aku join banyak banget kegiatan, mulai dari research assistant, kemudian juga ada community empowerment, ikut PKM, ikut program kewirausahaan mahasiswa seperti itu. I don't remember exactly, but I'm trying. Kemudian aku juga aktif sebagai mahasiswa berprestasi. Kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan saintifik yang tadi itu sebagai seorang research assistant. Dan semua pengalaman ini itu sebenarnya bisa mengantarkan aku untuk bisa diterima program Erasmus, teman-teman. Nah, program Erasmus semakin tahun berganti itu, semakin kesini program Erasmus itu benar-benar sangat kompetitif. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu program Erasmus itu ada program Erasmus itu ada lebih dari 200 program in total. Dan satu programnya itu kompetisinya itu bisa sampai ribuan orang yang mendaftar satu program dari seluruh dunia. Jadi teman-teman tidak hanya compete with only Indonesians, atau mungkin juga Southeast Asians, tapi teman-teman harus istilahnya berkompetisi dengan orang seluruh dunia yang mendaftar satu program saja di satu program Erasmus. Nah, program Erasmusku namanya Masters in Materials for Energy Storage and Conversion atau singkatannya MESC, tapi tahun ini sudah diubah menjadi IMESC, which is Interdisciplinary Masters in Materials for Energy Storage and Conversion. Nah, pas waktu itu aku kuliah in total itu 4 negara plus 1 negara summer internship, jadi totalnya pas waktu aku 2 tahun kuliah itu aku pindah ke 5 negara. My first semester, I was in Poland, di Warsaw University of Technology. Kemudian semester kedua aku pindah ke Université Toulouse-3 Paul Sabatier di Toulouse. Kemudian untuk semester ketiga, sebelum masuk ke semester 3, aku ada summer internship
di National Institute of Chemistry di Slovenia. It was actually one of my best summer internship karena I got the opportunity to learn firsthand various topics in battery storage technology, dan itu tuh benar-benar bisa mengantarkanku untuk diterima PhD-ku juga. Karena apa? Karena kenapa summer internship ini itu dia lebih berkontribusi terhadap diterimanya aku PhD, karena pas waktu aku pendaftaran PhD, teman-teman, aku tuh masih semester 3. Pas waktu itu aku masih di Spain, yang mana akhir-akhir semester 3 bahkan belum masuk ke semester 4, belum master tesis. Jadi apa yang bisa aku ceritakan kepada interviewer adalah pengalamanku pas waktu aku summer internship. So, how was my experiences in battery storage technology? Apa aja yang aku lakukan pas waktu summer internship? Um, how was my relationship with this professor? Bagaimana sebenarnya kita bisa membangun koneksi dengan profesor-profesor ini? Sebenarnya itu juga masuk ke dalam pertanyaan mereka. Pas waktu itu aku benar-benar bisa mendapatkan banyak banget skill yang aku develop di summer internship ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pas waktu S2 nanti ada kesempatan untuk internship, entah itu S2 atau entah itu S1, teman-teman, please take that opportunity. Karena internship di bidang yang kalian tekuni, misalnya nih kalian anak kimia, kemudian kalian mendapatkan kesempatan untuk internship di perusahaan atau internship di suatu institusi kimia, itu tuh benar-benar bisa ngeboost portfolio kalian. Apalagi kalau misalnya di kemudian hari kalian bakal istilahnya apply program atau apply pekerjaan yang ada hubungannya dengan topik-topik yang kalian sudah lakukan pas waktu kalian sama internship. Trust me, it will help you a lot. Kemudian semester ketiga aku pindah ke UPV Bilbao. Di sini di University of the Basque Country, kalau misalnya teman-teman tahu, di bagian south of Spain, perbatasan antara Spanyol dengan Perancis, atau the Basque Country. Ini juga di sini juga salah satu semester yang paling menyenangkan buatku karena meskipun kuliahnya di satu universitas ini, tapi kuliahnya itu kita rolling ke 3 kota, teman-teman. Ada di Bilbao, kemudian pindah ke Vitoria, kemudian pindah ke San Sebastian. Untuk apa? Untuk kuliah dan untuk nge-lab. Ini juga this is one of the XPS instrument we had in CIC Energi Gune. Kalau misalnya teman-teman tahu, CIC Energi Gune adalah salah satu lab energy storage technology yang paling besar di Spanyol. This is one of the leading energy storage institute in Spain. It was really nice experience. Kemudian pas setelah itu aku pindah ke Belgium untuk melakukan master thesis. Kebetulan pas waktu itu aku mendapatkan kesempatan untuk bisa internship di one of the global companies in energy storage technology materials, yang mana namanya Umicore. Di situ aku bekerja di corporate research and development, atau misalnya kayak R&D gitu ya bahasanya. Tesisnya tentang halide and sulfide based all solid state batteries. It was also a really great experience karena pengalaman ini juga aku benar-benar bisa mendapatkan insight dari kerja di industri dan juga sebelumnya kerja istilahnya di akademia atau institusi penelitian seperti itu. Nah, kalau di sini itu kita benar-benar bekerja dengan corporate yang istilahnya itu di bidang penelitiannya. Jadi kita tidak hanya mengetahui gitu ya, sebenarnya orang-orang yang kerja di lab itu seperti apa. Tapi kebetulan pas waktu itu supervisorku adalah seorang project manager, so she handled a lot of things regarding management as well, kemudian connections with the supplier, connections with partners, kemudian juga I learned a lot about the development of the topik di batteries itu sendiri di Eropa.
terlebih, dan itu tuh benar-benar bisa membuka apa ya kesempatanku untuk banyak mengetahui sebenarnya topik-topik yang diteliti di industri itu seperti apa. Karena sebenarnya apa ya, what we are doing in the lab, in the academia, sebenarnya industri itu udah melakukan itu mungkin bertahun-tahun sebelumnya. They just didn't publish it. Jadi karena pengalaman ini itu benar-benar membuat aku tahu sebenarnya, wah kayak gini ya kerja di industri sebagai seorang peneliti. Kemudian cerita sekarang, MSCA, sekarang aku seorang MSCA PhD Fellow at the University of Bordeaux and Deakin University, researching on battery. Dan the best, this is not the best, the best thing about this is the double opportunities and double the support. Jadi kalau misalnya teman-teman berada di suatu program yang mana itu kolaborasi antara dua universitas atau mungkin kolaborasi antara dua institusi seperti itu ya, teman-teman itu bisa, apalagi kalau misalnya lokasinya itu benar-benar berada di dua kontinen yang berbeda kayak gitu, atau mungkin dua negara yang berbeda yang berjauhan kayak gitu, teman-teman itu bisa mendapatkan opportunities yang jauh lebih besar dan jauh lebih beragam, dan juga support dari kedua universitas. Dan ini um, hanya beberapa snapshots aja karena aku mulai PhD tahun 2024 dan aku akan lulus tahun depan. Di sini ada momen aku pas waktu kemarin menang 3 minutes thesis competition di Deakin University. Kemudian ini ada juga fotoku pas waktu ikut conferences. Dan aku merasa taking this opportunity, also taking Erasmus Mundus Masters were one of the best choice I have taken in my life. Karena apa? Karena sebenarnya kesempatan-kesempatan ini tuh benar-benar apa ya dimulai pas waktu aku tuh memutuskan untuk exchange pas waktu S1. Kemudian karena pas waktu S1 itu aku mendapatkan beasiswa Erasmus Plus, um, portfolio aku tuh bener-bener kebus teman-teman. Oh anak ini pernah mendapatkan beasiswa Erasmus untuk exchange. Selain pengalamanku pas waktu S1 ya teman-teman. Pengalaman pas waktu S1 ku tuh juga sangat beragam. Sangat beragam dalam artian in terms of scientific and also in terms of extracurricular. Extracurricular yang aku lakukan adalah I was building company, I was building startup dan lain sebagainya. I won numerous competitions in pitching and scientific presentation dan lain sebagainya. Dan kemudian on top of that, aku menambahkan pengalamanku pas waktu aku menerima beasiswa untuk Erasmus Plus Exchange itu benar-benar kebus. Dan aku nanti bakal cerita pengalamanku pas waktu aku mendapatkan si program Erasmus itu. Nah, setelah aku mendapatkan program Erasmus Mundus itu, aku berada di suatu program Erasmus yang benar-benar koneksi dan networknya wonderful. Aku bisa bilang wonderful, kenapa? Karena alhamdulillahnya aku berada di suatu program yang udah sangat well built. Well built dalam artian udah 20 tahun berdiri. Program itu sudah 20 tahun berdiri dan koneksinya itu tuh amazing banget. Amazing banget dalam artian kalau misalnya nih teman-teman satu profesor teman-teman itu kerja dengan dengan kalian, profesor yang lain itu bakal kenal teman-teman juga gitu loh. And that is the power of connection. Jadi yang aku ingin key message-nya adalah kalau misalnya teman-teman consider untuk melakukan S2, untuk mengambil program S2, please do not just consider, I don't know, rankings or anything, tapi tolong consider juga benefit dari program itu. Karena sebenarnya benefit hal itulah yang akan bisa mengantarkan teman-teman itu meraih apa ya kebutuhan teman-teman gitu loh. Nah kalau misalnya dulu aku ternyata memilih program lain, I wouldn't say that I will be like more successful than today or more famous than today or more well known than today. Karena apa? Karena I wouldn't get the opportunity to be in such network yang benar-benar apa ya
yang well connected gitu loh. Jadi aku pengen bilang ke teman-teman kalau misalnya teman-teman consider untuk memilih program S2 atau memilih program S3, tolong cari benar-benar dicari tahu, di research sebenarnya program ini tuh benefitnya ngasih apa aja. Oke, kemudian ini sebenarnya em, aku ngasih apa ya? em, Cover dari sebenarnya ini adalah cover yang biasanya aku gunakan untuk my scientific talks gitu teman-teman. Nah, untuk PhD ku tuh sebenarnya tentang advancing lithium metal batteries via highly to super concentrated lithium doped organic iron plastic crystal electrolytes and stabilized interfaces. Kenapa aku kasih cover ini di sekarang dan kenapa aku ingin ngasih tahu teman-teman sebenarnya ini tuh maksudnya apa Kak? Ini tuh sebenarnya maksudnya gini. Karena aku um, dalam program yang istilahnya itu double degree atau kita tahu istilahnya di French and Australia we call it co-tutel teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu suatu program namanya co-tutel itu tuh entah itu joint degree or double degree. Jadi untuk caseku adalah I'm in a double degree program and I am in a co-tutel program antara the University of Porto and Deakin University. Nah, kenapa kok aku benar-benar apa ya sangat bersyukur aku bisa berada di program ini karena I want to be someone who learns a lot in terms of batteries, in terms of inorganic materials for positive electrode in batteries, yang mana itu ICMCB atau labku di Perancis itu benar-benar top banget di bidang itu. Nah, karena PhD ku tuh juga we are using novel materials in novel electrolyte materials utilizing organic iron plastic crystal electrolytes yang mana salah satu pionirnya itu ya di IFM ini. Jadi profesor-profesor di organic iron plastic crystals itu tuh dulu itu salah satu pionir-pionirnya itu ada di IFM ini. Jadi kenapa kok programku ini tuh benar-benar salah satu yang memberikan aku best of both worlds gitu ya. Karena aku bisa benar-benar mendapatkan apa ya guidance dari ahli-ahlinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari program atau mencari topik PhD, cobalah carilah yang seperti itu. Sebenarnya dalam mencari PhD itu yang paling penting adalah supervisor dan lab, teman-teman. Jadi I do not recommend at all kalau misalnya teman-teman consider ranking pas waktu teman-teman nyari PhD. Kenapa? Karena it doesn't guarantee your success in your PhD, like the ranking. But the one that guarantees your sanity, your success in your PhD is your supervisor and your lab. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang mencari PhD atau sedang mencari master by research, cobalah nomor satu, cobalah cari dulu istilahnya supervisor yang teman-teman nyaman dan lab yang bisa menunjang teman-teman. Bagaimana koneksi dari lab ini, bagaimana istilahnya kayak apakah lab ini itu memang apa ya tempatnya orang-orang yang ahli di bidangnya seperti itu. Itu yang sebenarnya lebih penting daripada hanya sebuah ranking dari universitas itu sendiri. Kemudian bahasan yang selanjutnya mungkin aku bakal fokus ke Erasmus aja karena mungkin I'm not sure kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen daftar PhD, tapi kalau misalnya nanti ada boleh banget nanti ditanyakan, tapi untuk sekarang aku bakal fokus dulu ke Erasmus yang mana I put the title in this presentation From Paper to Prosperity, a Seminar for Future Erasmus Scholars. Nah, di sini aku bakal cerita tentang my master's journey. Jadi pas waktu itu tahun 2022, kebetulan pas waktu itu aku daftar 4 program Erasmus, 3 diantaranya keterima sebagai main list grant awardee. Jadi aku daftar 4 program Erasmus, satu programnya pas waktu itu aku withdraw teman-teman karena aku nggak ikut interview karena aku sakit. Jadi aku withdraw, aku batalin satunya dan yang 3 lainnya keterima. Dan program yang aku ambil adalah Masters for Materials
in materials for energy storage and conversion. Ini pas yang pertama yang aku ambil. Yang dua lainnya aku tolak. Kemudian aku juga apply ke banyak universitas juga. I applied to Imperial, I applied to UCL, Manchester, Glasgow, Birmingham. I don't remember the other universities actually. Dan semuanya admitted. Pas waktu itu aku daftar Imperial, UCL, dan semuanya aku tolak. Karena apa? Karena aku melakukan thorough research between program MESC, my Erasmus Masters, and also one of my dream program in UCL. Di UCL pas waktu itu aku ambil program Master in apa ya, aku lupa teman-teman. Master in Energy Storage, I guess. Master in Energy Storage. Dan pas waktu itu aku minta tolong katingku, anak MESC juga, dan juga profesorku S1 di UGM untuk kita sama-sama nge-breakdown kurikulum yang ditawarkan oleh MESC dan kurikulum yang ditawarkan oleh UCL. Aku breakdown semuanya, apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh UCL dan yang ditawarkan oleh MESC. Dan ternyata pemenangnya adalah MESC. Kenapa? Karena pas waktu itu konsiderasiku adalah I want to be an expert in energy storage technology dan yang bisa memberikanku adalah program MESC. Kenapa? Karena yang pertama karena dia 2 tahun, programnya lebih komprehensif dan semua mata kuliah yang ditawarkan oleh MESC ini adalah mata kuliah yang dibutuhkan seseorang jika dia ingin menjadi seorang expert di bidang energy storage. Oleh karena itu, aku tidak jadi ambil UCL dan pas waktu itu aku tidak jadi apply beasiswa lain. Because I was preparing for my LPDP scholarship back then to apply to go for UCL or Imperial. Pas waktu itu aku Imperial itu keterima di Masters in Chemical Engineering, I guess. Tapi aku ngambil fokusnya itu di energy storage juga, di Materials for Energy Storage. Tapi dua-duanya juga pas waktu itu aku memutuskan untuk withdraw, untuk aku tolak, dan aku nggak jadi daftar beasiswa lain karena aku memutuskan untuk ngambil MESC. And from that decision, I felt that I took the best decision in my life since then. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, baru pertama kali daftar beasiswa Erasmus nih, kok bisa langsung keterima 3 Kak gitu. Sebenarnya mungkin teman-teman melihat itu sebagai suatu keberuntungan gitu ya. I believe that luck can bring someone to the dream university of scholarship, but what I believe more is that an excellent and smart preparation determines a successful application. Jadi, teman-teman boleh bilang kalau misalnya itu beruntung. Iya, tapi sebenarnya yang determine your success itu adalah persiapan kalian. Dan persiapan kalian itu tidak hanya especially for me ya, persiapan yang aku lakukan untuk aku apply Erasmus itu nggak hanya beberapa bulan sebelum pendaftaran teman-teman. Nggak hanya soal tentang persiapan IELTS, nggak hanya soal tentang persiapan essay. Karena pas waktu itu MESC itu ada meminta 2 essay, one kind of scientific essay, and second itu tuh lebih ke motivation letter. Persiapanku tuh nggak hanya tentang itu aja teman-teman, tapi persiapanku adalah how to build a strong portfolio. Aku udah ngebangun strong portfolio itu dari aku tahun pertama S1. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman memang punya visi yang jauh, misalnya aku pengen S2 ke sini, aku ada rencana untuk mungkin S3. Jadi cobalah untuk memulai membangun portofolio yang sebagus-bagusnya dari teman-teman sudah istilahnya kayak start untuk memimpikan hal itu. Oke, mungkin kalau aku tuh sebenarnya masih nge-spot kalau misalnya banyak orang yang tidak terlalu tahu beasiswa Erasmus gitu ya. Tapi aku tahu kalau misalnya English Banua ini sudah beberapa kali mungkin mengundang orang dari beasiswa Erasmus gitu ya. Tapi aku masih tahu kalau misalnya memang masih banyak orang yang belum tahu sebenarnya program Erasmus itu seperti apa. Apakah kita harus daftar univnya dulu? Apakah kita harus daftar
apa itu namanya beasiswanya dulu. Itu kan universitasnya banyak Kak. Kita harus daftar ke semua universitasnya atau kayak gimana? Jadi gini teman-teman. Erasmus Mundus itu adalah salah satu program dari European Union untuk undergo Erasmus Masters, jadi master degree yang didanai oleh EU untuk orang-orang apa itu namanya sasarannya itu adalah orang EU juga dan orang non EU. Nah, what I want to say. Dan Erasmus ini itu dia itu tidak perlu untuk didaftar separately antara beasiswa dan juga kampus. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung daftar ke program Erasmus itu ya, itu tuh udah langsung auto daftar ke kampusnya dan auto langsung daftar ke beasiswanya. So you don't have to apa ya confuse which one you have to apply first karena ya udah teman-teman Erasmus itu sistemnya konsorsium. Jadi teman-teman daftar satu program itu, misalnya aku daftar program Masters in Materials for Energy Storage and Conversion, jadi auto bakal daftar ke semua kampus-kampus yang nantinya bakal aku ada di sana. Jadi kayak WT atau Warsaw University of Technology, Université Paul Sabatier, kemudian Picardie de Jules Verne di Amiens. Nah, jadi teman-teman nggak perlu nih daftar kemana-mana lagi. Yang harus teman-teman lakukan hanyalah langsung aja cari Erasmus Katalog di Google, kemudian cari program yang sesuai dengan keyword yang teman-teman inginkan. For example, I want to apply for programs related to energy or materials or chemistry. Jadi teman-teman bisa ngelis nih. Misalnya aku naruh keyword materials. Nah, itu tuh bisa semuanya ketahuan nih teman-teman program-program yang ada di bidang material itu seperti apa aja kayak gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya teman-teman kalau misalnya nanti ada pertanyaan di situ langsung ditanyain, nanti aku bisa tunjukin langsung gimana caranya nyari program Erasmus. Kemudian why I chose EMGMD karena first one prestige of course, number two global perspective, ini tuh yang benar-benar membantu aku teman-teman. Karena apa? Karena I feel like tapi sebenarnya untuk global perspective itu memang tidak semua orang itu kayak apa ya memprioritaskan itu misalnya karena kita itu memilih program sesuai dengan kebutuhan kita, iya kan? Jadi I don't want to say that you have to go because it has global perspective. No, karena apa? Karena it doesn't mean that you need that. Misalnya kamu tipikal orang yang mungkin kamu pengen benar-benar settle di Indonesia dan aku istilahnya mencari program yang istilahnya benar-benar secara akademik itu yang aku butuhkan misalnya kayak gitu. So I don't have to like chase too much about global perspective misalnya kayak gitu. Jadi aku bakal ngambil program yang istilahnya reguler aja misalnya kayak gitu. That's okay. Cuman untuk EMGMD dia itu global perspektifnya itu oke banget karena apa? Karena teman-teman bakal berada di suatu kelas yang istilahnya sangat apa ya heterogen, teman-temannya dari berbagai macam negara di dunia dan profesornya itu karena dia sifatnya konsorsium ya teman-teman, karena dia sifatnya konsorsium, karena teman-teman tadi itu juga pindah dari satu negara ke negara lainnya, teman-teman itu bisa kenal dengan banyak banget profesor yang ahli-ahli di bidangnya. You don't even know that one of your professor that taught you sebenarnya itu salah satu kayak orang yang jadi apa ya? Salah satu murid seorang penerima Nobel, misalnya kayak gitu. Jadi kayak you don't even think about that when you apply. Tapi ternyata pas waktu kamu udah terjun ke sana, itu kamu benar-benar menemukan orang-orang yang keren. Kemudian unique program structure, of course, karena yang tadi aku bilang, karena dia itu pindah-pindah ke berbagai negara, it's very unique dan it's very comprehensive. Join or multiple degrees, ini juga menarik buat teman-teman yang mungkin istilahnya ada yang join atau misalnya kayak ada double degree, itu juga ada, tapi kebetulan yang di tempatku itu join degree. Jadi aku cuma dapat satu gelar. Kemudian untuk scholarship-nya itu sebenarnya untuk scholarship untuk EMGM untuk tahun ini hampir semua program itu teman-teman bakal dapat 1.400 euro per month.
Jadi bakal dapat ini per month, kemudian udah dapatnya ini aja. Jadi sebenarnya tidak ada apa ya, subsidi lain misalnya kayak untuk tiket atau lepin atau yang lain sebagainya, tapi teman-teman dapatnya per bulannya lumayan banyak kayak gitu. Untuk aku pas waktu itu aku dapatnya per bulan 1.000 euro, cuman aku dapat biaya untuk relocation. Jadi ada relocation allowance itu tuh yang bisa kita pakai untuk apa itu namanya reimburse biaya tiket, kemudian juga ada biaya apa itu namanya pindah dan lain sebagainya. Tapi untuk beberapa tahun udah mulai dari beberapa tahun lalu mereka mengubah skemanya menjadi 1.400 euro per month, yang mana sebenarnya lebih banyak in total daripada yang aku dapat. Jadi sebenarnya adalah pintar-pintar teman-teman untuk apa ya, saving aja dan ngatur uang ini. Karena 1.400 euro itu besar teman-teman. Apalagi nih kalau misalnya teman-teman Erasmusnya di negara-negara yang istilahnya tidak terlalu mahal, misalnya kayak Poland atau apa itu namanya Hungary, atau mungkin di mana lagi ya, kayak misalnya Asia Timur. Mereka itu negara-negara yang lumayan murah. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat 1.400 euro dan itu teman-teman di Poland, itu tuh teman-teman udah sisanya banyak banget. Karena asrama mahasiswa aja pas waktu itu aku di Poland itu per bulannya itu hanya 100 euro teman-teman. Jadi kayak bayangin aja sisanya itu masih banyak banget untuk kalau misalnya teman-teman dapat skema yang 1.400. Kemudian yang ini yang aku bilang tadi, full scholarship to cover subsistence, installation and cover, and fee waiver, installation and travel. Ini tuh sebenarnya yang ini tadi sih. Ini. Kemudian yang ini tadi calculate-nya 1.400, kemudian dikali 24. Kemudian juga open untuk semua orang di dunia, and applicants must hold the first higher education degree, yang mana ya udah kita harus istilahnya lulus seperti itu. Kemudian nggak boleh sebelumnya udah mendapatkan EMGM scholarship, but it can be your second masters. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya master degree nih, misalnya dari Indonesia atau misalnya dari Jepang atau dari negara lain, dan teman-teman pengen daftar Erasmus Mundus, teman-teman diperbolehkan, karena itu nggak apa-apa. Kemudian, nah ini aku yang bilang tadi, students apply directly to EMGM Consortium, yang mana teman-teman bisa langsung nyari katalognya di sini. Kemudian masuk ke document preparation, sebenarnya dokumennya itu secara general mirip-mirip dengan apa ya, dengan beasiswa-beasiswa lainnya teman-teman. Pasti ada CV or resume, essay, kemudian academic qualifications such as transcript, diploma, kemudian if there's any diploma complementary document, kemudian kalau misal ada beberapa program itu yang minta complementary essay. Atau pas waktu itu aku di MESC itu ada complementary essay yang meminta kita untuk membuat suatu kind of scientific essay about energy storage, seperti itu. Kemudian English Proficiency Certificate, of course, IELTS or TOEFL IBT. Kemudian recommendation letter, 2 or 3 letters. Kemudian professional qualifications, kalau misalnya ada teman-teman punya certificate of awards dan kebetulan di portal pendaftaran itu ada tempatnya untuk upload, of course teman-teman direkomendasikan untuk upload. Kemudian CV or resume sebenarnya secara mungkin cepet aja ya teman-teman untuk ini. Yang pasti aku selalu rekomendasikan teman-teman untuk membuat atau menyiapkan CV yang simple. Kalau misalnya teman-teman menyiapkannya versi akademik CV, 3 pages kalau misalnya maximum. Kalau misalnya teman-teman punya banyak pengalaman ya. Kalau misalnya teman-teman nggak terlalu punya banyak apa ya pengalaman yang istilahnya yang terlalu istilahnya kalian bisa lah membedakan mana pengalaman yang istilahnya worth to mention atau signify on your CV if you have a limited space or no. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak banget pengalamannya dan pengalamannya itu keren-keren, misalnya kayak punya banyak banget scientific experiences atau mungkin menang banyak banget lomba, teman-teman boleh mungkin maksimal menyiapkan CV akademik 3 pages. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa um,
ngekat itu menjadi 2 page, it is always recommended to do only 2 pages. Kemudian, does the design matter? Yes, but in a simple way. Jadi kalau kalau bisa nggak perlu memakai foto ya teman-teman. Use black and white design, use a black easy to read font size. Kemudian juga it's very simple. Jadi nggak perlu apa ya pakai desain yang aneh-aneh. Kalau misalnya teman-teman tahu CVATS, ya ini sebenarnya CVATS seperti itu. Kemudian enough white space, no graphics, no photos. Sebenarnya it depends on program as well. Banyak program Erasmus yang meminta CV-nya itu Europass. Pas waktu itu aku juga ada yang pakai CV Europass, but I chose not to use a picture, I guess, back then. Tapi ada juga yang sebenarnya minta untuk picture. Tapi kalau misalnya nggak diminta, I do not put picture. Kemudian tips and trick, of course, brainstorm and list all of your experiences, including milestones and achievements. Kemudian convey achievement and impact, specific and uncountable if you could. Kenapa? Karena angka di CV itu seksi, teman-teman. Jadi kasih angka atau istilahnya achievement yang measurable. Jadi kalau misalnya ini teman-teman ada di bidang finance misalnya kayak gitu, dan teman-teman pernah menjadi seorang finance manager. Nah, selama menjadi seorang finance manager, sebenarnya achievement yang teman-teman capai itu apa? Misalnya kayak able to increase misalnya the company's apa ya revenue by 70% atau by 50% misalnya kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya mereka cari, yang sebenarnya achievement-achievement yang ada angkanya, yang bisa atau measurable. Kemudian use active instead of passive words. Kemudian attention to detail. One spelling or grammar error can be all it takes for a CV. Kemudian academic CV content sebenarnya mirip-mirip juga. Profile and objective ini itu sebenarnya optional. Kalau misalnya CV ku pasti ada profilnya. Profilnya dalam artian sebenarnya profile itu beberapa kalimat aja yang sebenarnya highlight sebenarnya siapa kamu, misalnya kayak gitu. So kayak profilku misalnya saya Widi, like I'm Widi, second year PhD student, misalnya di sini. Kemudian kamu punya experience apa aja yang bisa kamu highlight di profile kamu, experience atau skill apa aja. Jadi sebenarnya untuk profile ini itu um, kerangkanya atau frameworknya itu posisi kamu sekarang, kemudian juga your short previous position, kemudian skill atau key skills yang kamu ahli di sana. Kemudian education, kalau karena dia academic CV, start with your education. Do not start with work or internship experiences. Kalau misalnya kalian apply for work or internship experiences, put it on top. Tapi kalau misalnya academic CV, start with education first. Kemudian research grants, notable achievements, leadership activities, publications, and patents. This is also important if you are applying for academic positions. Kemudian skills and training, recommendations. Kemudian untuk essay, kita masuk ke essay. Di sini mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan spesifik, please do not hesitate to ask. Karena personal statement itu menjadi apa ya yang sangat important juga, dan aku juga pengen highlight kalau sekarang tahun ini itu tidak semua beasiswa Erasmus itu ternyata meminta personal statement, teman-teman. Karena apa? Karena kita udah di era AI. So many or some of Erasmus Mundus Masters, they are asking for um, video profile instead of personal statement. Jadi di video profile tersebut teman-teman diminta untuk menjelaskan siapa teman-teman, kemudian pengalaman teman-teman seperti apa, dan sebenarnya kenapa teman-teman tertarik untuk apply program tersebut. Itu yang istilahnya banyak berubah di program-program yang sekarang ini. Kemudian kenapa sih sebenarnya personal statement itu important? Karena banyak banget informasi atau pengalaman-pengalaman yang tidak bisa ditaruh di CV, tapi sangat worth it untuk diceritakan kepada admission team. Jadi misalnya kayak teman-teman itu ada cerita, oh misalnya nih aku pernah apa ya,
pernah summer internship dan aku tuh ahli di bidang skill-skill ini. But there is always a story that is worth to tell yang sebenarnya itu bisa apa ya? Bisa nge-catch attention dari admission team. Oh, ternyata dia itu suka kimia atau dia itu pengen apply energy storage technology program karena ini loh. Ceritanya itu karena ini. Jadi sebenarnya what story behind those experiences itu tuh sebenarnya bisa kalian ceritakan di personal statement. Kemudian stepsnya yang pertama pasti research the university and program, teman-teman. Karena graduate programs can be very selective, they want to choose students who are the best fit for the university and the program. Jadi tugas dari teman-teman pas waktu teman-teman nulis personal statement, teman-teman itu harus bisa membantu admission team untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu cocok. Jadi sometimes it doesn't matter whether you are the best students, like in your university or something, but you don't fit to the program, gitu loh. Jadi nih misalnya what I say about you don't fit adalah misalnya teman-teman itu adalah seorang historian misalnya kayak gitu, tapi ternyata teman-teman itu pengen apply program IT misalnya kayak gitu. Jadi kan susah ya, susah dalam artian what experiences that you can show to the admission team to show that you are the best fit for this program. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa fit dengan program ini, ya memang susah gitu loh. Jadi personal statement ini itu bisa membantu teman-teman untuk apa ya, menceritakan sebenarnya meskipun programku ternyata tidak align banget misalnya kayak gitu, tapi itu aku punya pengalaman di sini-sini loh, misalnya kayak gitu. Skill-skill apa aja sih yang sebenarnya itu bisa membantu aku untuk bisa excel di bidang itu, misalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah review the questions or prompt carefully. Di sini aku ngasih contoh spesifik dari personal statement yang pas waktu itu aku siapin buat UCL. Kebetulan pas waktu itu karakter limitnya itu ada 3.000 karakter limit including spaces. Dan ini itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab di personal statement. Why do you want to undertake the program? What are your academic interests? Why do you wish to study in UCL? What educational experience do you have? What are your career aspirations? Ini itu yang sebenarnya bisa teman-teman jawab pas waktu teman-teman di buat personal statement. Kemudian step yang selanjutnya adalah learn the writing style for each uni or country. Karena ada istilahnya memang perbedaan antara universitas-universitas di Eropa atau misalnya di UK itu tuh ternyata berbeda stylenya dengan universitas-universitas di US. Jadi it's always good to learn the writing style for each university or country atau istilahnya learn the story presentation. Story presentation, what I mean is that the way you present your story itu tuh ada memang perbedaan antara kampus-kampus di US dan kampus-kampus di UK. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa belajar tentang hal itu, please learn about that. Kemudian writing personal statement step 3 adalah reflect on your experience. Ini biar caraku untuk reflect on my experience, misalnya dari nulis, atau misalnya teman-teman bisa langsung aja nulis di Word, misalnya kayak gitu, ngetik di Word, that's okay. You can always make a messy one and then you can structure it later. Tapi salah satu caranya adalah pasti reflect on your experiences. Kemudian personal tips from me adalah put some keywords from the module description on the university website, which it will personalize your essay and show that you fit the program. Ini itu selalu aku gunakan untuk membantu teman-temanku atau mungkin adik tingkatku yang ingin apply program entah itu di UK, entah itu program Erasmus. Sebenarnya apa sih salah satu
yang membuat esaiku pas waktu daftar program Erasmus dan juga pas waktu daftar program-program master di UK itu tuh bisa semuanya diterima. Salah satu tuh kayak gini teman-teman. Pas waktu nah ini aku ngasih contoh, aku ini ngasih contoh program salah satu modul description. Jadi pas waktu itu aku daftar di UCL, Master Energy Storage, dan ternyata pas waktu itu ada modul Advanced Materials for Sustainable Energy Technologies. Nah, teman-teman itu bisa not copy paste, tapi lebih pada apa ya, ngambil keywords dari sini kemudian taruh di essay teman-teman. For example like this. I'm really keen to take the module of Advanced Materials for Sustainable Energy Storage Technology, as I will study the current state of innovations in energy science while meeting demands for critical materials and manufacturing requirements. Kemudian I will misalnya kayak gini. This interdisciplinary module will develop a broad knowledge with critical awareness of emerging power conversion systems, contrasting traditional fossil fuels with renewable energy sources. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngasih istilahnya keywords seperti itu, jadi admission tip tuh pas waktu baca essay teman-teman tuh pasti gini, loh, ternyata yang dia cari apa yang kita punya ya, gitu loh. Jadi admission team tuh udah bakal tahu kayak, oh kita punya ini dan ternyata dia membutuhkan ini, so we fit. Jadi admission team bakal ngerasa, oh ternyata kita cocok nih antara program yang kita tawarkan dan dia, kayak gitu. Kemudian step selanjutnya adalah reflect on your experiences, misalnya mulai dari pengalaman S1, kalau misalnya teman-teman daftar S2, misalnya ada pengalaman pas waktu itu teman-teman ada di kelas, kemudian misalnya teman-teman pernah involve any student organizations, misalnya teman-teman pernah ikut volunteering dan lain sebagainya, atau mungkin participate in research. Contohnya pas waktu itu aku ngasih story yang lumayan kayak integrating dalam story essayku pas waktu Erasmus adalah pas waktu itu aku ngasih story pas waktu aku exchange di UK. Pas waktu itu aku sangat fascinated with the progress of the UK about hydrogen storage technology. Dan ternyata pas waktu itu di UK itu tuh hydrogen itu tuh udah digunakan sebagai bahan bakar perahu. Perahu yang bahkan kayak kapal-kapal yang dipakai di kampung-kampung gitu loh di sana. Sedangkan pas waktu itu aku tuh kayak, hah, udah ada, aku tuh kayak gitu. Kemudian profesorku tuh pas waktu itu di kelas bilang kalau um, Toyota Mirai, which is like hydrogen powered car by Toyota, itu tuh udah kayak well marketed, well marketed gitu loh. Sedangkan aku pas waktu belajar di kelas itu tuh kayak, hah, udah ada gitu. Apa tuh namanya hydrogen car. Bahkan di Indonesia kita tuh nggak pernah kayak bahas itu. So since then, aku udah merasa kayak, wah aku pengen belajar ini. Aku pengen belajar tentang energy storage technology and I want to put this story into my personal statement. Kemudian bisa juga dari your work experience, misalnya your previous positions, your previous responsibilities. Kemudian step selanjutnya adalah yang pasti plan out and organize your statement. Outline your essay, gather your resources. Gather your resources, what I mean is kalian baca apa itu namanya secara detail dan secara spesifik langsung ke website program kalian. Jadi yang aku bilang tadi, kayak contohnya yang ini tadi, aku tuh langsung ke websitenya UCL, teman-teman. Websitenya UCL, aku bedah semua modul yang ditawarkan oleh program tersebut. Jadi kalian harus benar-benar tahu nih kalian mau belajar apa aja. Dan dari sini kalian bakal tahu, oh butuh nggak ya, benar-benar aku butuh nggak ya sama program ini. Sebenarnya programnya itu benar-benar bisa menjawab kebutuhanku nggak ya. Kemudian kalau misalnya ternyata iya, nah
itu adalah resource yang bakal kalian gunakan untuk nyusun personal statement. Kemudian step selanjutnya yang pasti write your first draft. The personal statement shouldn't be something you finish in one sitting. It may take several drafts before it's ready to be submitted with the rest of your application material. Make sure you give yourself enough time. Jadi biasanya kalau aku tuh bikin personal statement misalnya personal statement draft pertama selesai. Teman-teman perlu untuk nggak nyentuh personal statement tersebut beberapa hari, sampai nanti balik lagi untuk baca out loud, dan teman-teman bakal tahu nih, it doesn't make sense this part. Kayaknya part ini nggak terlalu jelas deh, kayaknya ini aneh deh, kayak gitu. Karena apa? Karena teman-teman udah agak lupa dalam artian pas waktu kalian baca lagi, kalian bisa benar-benar spot yang mana yang nggak terlalu jelas penjelasannya, atau yang istilahnya story-nya itu doesn't make sense. Kemudian yang ini tadi aku bilang, when you're done with your first draft, give yourself a few days before going back to revise. Kemudian step 8 adalah when you're ready to revise your personal statement, read through it in one sitting. Kemudian pastikan teman-teman menjawab ini semua. Did you answer all of the questions in the prompt? Is your personal statement close to specific length they asked for? Kemudian apakah ada, misalnya, do different parts of the personal statement flow together to show your motivation, goals, and preparation for graduate school? Misalnya kayak ada parts yang nggak make sense gak ya? Misalnya kayak gitu. In general, does your personal statement focus on your strength? Atau misalnya kayak apakah goals yang kalian inginkan itu tuh align dengan apa yang ditawarkan oleh program tersebut? Kayak gitu. Ini tuh benar-benar penting, teman-teman. Kemudian some tips, karena teman-teman udah semakin kesini ya, semakin berganti zaman. I mean, aku I cannot deny kalau misalnya competitiveness itu benar-benar sangat meningkat, teman-teman. Jadi, what you have to do adalah be different still. Try to avoid ever since I was young, I have always wanted to, blah 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 blah. Jadi, sebenarnya kayak I'm not saying that you cannot use this, but try to avoid like this kind of phrases. Karena apa? Karena thousands or maybe hundreds of people will use the same phrases. Jadi kuncinya adalah try to be different in expressing your interest, in conveying your objective, dan juga sebenarnya bagaimana sih kalian tuh benar-benar bisa highlighting your previous experiences in your skill yang mana tetap different. Try to not list all of your accomplishments, instead choose what will best to tell your story. Karena personal statement bukan CV, teman-teman. Jadi ada part yang memang teman-teman itu bisa ngelis semua accomplishment which is in CV, but in personal statement you don't have to. Teman-teman hanya perlu untuk milih 1 atau 2 story aja. Kemudian try to present events in the order they occurred. Kemudian remember the events in your life should naturally lead you to wanting to pursue graduate school. Jadi aku bilang kalau misalnya it's not always good to try to misalnya kayak memaksakan cerita, misalnya kayak gitu. Jadi cobalah cari cerita inspiratif di dalam hidup teman-teman yang tetap natural untuk diceritakan di personal statement teman-teman. Kemudian yang paling penting juga, have someone else read your statement to give you feedback. Come to the writing center if you don't have any. Jadi sekarang tuh udah banyak banget istilahnya kayak kalau misalnya teman-teman memang benar-benar nggak punya teman atau misalnya mentor, teman-teman boleh banget untuk istilahnya pergi ke writing center, atau misalnya kayak education consultant misalnya kayak gitu. Mereka bakal bantu teman-teman untuk refine your personal statement. Kemudian personal tips from me, sebenarnya there's no specific format, tapi yang pasti adalah hooked opening. Hooked opening itu penting karena it can be from your personal memorable experience, karena
ini tuh salah satu istilahnya kayak satu kalimat pertama yang menentukan apakah admission team itu tuh tertarik untuk baca lebih lanjut. Kemudian academic and professional backgrounds, past and present qualifications, reason to join the program. This is very important. Karena apa? Karena yang menunjukkan apakah teman-teman itu tuh cocok atau enggak itu ya dari sini. Kemudian sambungkan juga atau korelasikan juga objektif dari teman-teman itu dengan interesting courses, internship and research opportunities, etc. Kemudian tips yang selanjutnya ada di recommendation letter karena ini tuh sifatnya opsional ya teman-teman. Tidak semua program mungkin meminta recommendation letter, mungkin ada yang tidak. Tapi yang aku rekomendasikan adalah please take from someone that you know. Jadi misalnya thesis or project supervisor, former or current lecturer atau former employer. Jadi does it have to be from someone that is so like grand, misalnya kayak dari rektor ataupun dan lain sebagainya. No, you don't have to. Karena mereka meminta recommendation letter dari orang yang udah kenal dan pernah kerja dengan teman-teman. Kemudian tips selanjutnya adalah interview preparation. Yang ini sifatnya nggak hanya untuk S2 ya teman-teman, tapi lebih untuk general because I got the opportunities to interview in terms of like job dan also internship dan juga my PhD interview. Yang pasti untuk scholarship interview, general tipsnya beforehand, congratulate yourself. Getting an interview is a privilege. Kenapa? Karena ada banyak program yang istilahnya untuk bisa pass to interview level itu aja tuh benar-benar susah teman-teman. Jadi kayak please congratulate yourself once you get the interview opportunity. Kemudian review your application materials thoroughly karena oftentimes interviewers will refer to something you put in your application and ask further questions. Kemudian review the scholarship program information, misalnya ada pertanyaan yang teman-teman bingung, boleh banget untuk ditanyakan. Kemudian pas waktu interview, be conscious of your posture and sit upright. Kemudian show enthusiasm. Ini tuh penting banget about yourself, about the conversation, and the institution where you're applying to. Kemudian ini juga salah satu caraku juga tips dari aku, or you can organize practice question, misalnya kayak the way you introduce yourself, kemudian misalnya kayak tell me about your research background, why are you interested in that issue, misalnya kayak gitu. Ini salah satu caraku pas waktu itu aku nyiapin kayak practice question. Tapi it's important to note karena apa ya, kita itu bakal mendapatkan pertanyaan yang unexpected banget gitu loh. Like for example, during my PhD interview, the level of difficulties is apa ya? Kesulitan pas waktu aku interview PhD itu tuh jauh lebih sulit daripada pas waktu aku tesis defense master teman-teman. Tesis defense masterku tuh nggak ada apa-apanya daripada interview PhD-ku. Jadi ada memang beberapa program yang porsi pertanyaan teknisnya itu tuh jauh lebih banyak daripada pertanyaan yang non teknis. Non teknis dalam artian yang misalnya kayak pertanyaan tentang your like psychology, your relationship with people dan lain sebagainya. Kalau misalnya technical ya memang technical questions that relate to your background. Nah kebetulan pas waktu itu kebanyakan untuk program apa itu namanya untuk program MSCA atau Marie Curie, untuk Marie Curie PhD itu tuh aku pas waktu itu daftar ke 3 topik, bukan deh, aku daftar ke 4 topik PhD. Aku daftar ke beberapa program MSCA dan aku interview 3 kali dan semuanya porsi pertanyaan teknisnya itu tuh hampir 80% teknis. Jadi benar-benar perlu disiapin dalam artian make sure that you understand what you are doing. Kemudian
ada juga um, pre- ada juga interview yang meminta teman-teman untuk menyiapkan presentation teman-teman. Like for example, like during my PhD interview, I was asked to prepare um, apa tuh namanya presentasi seperti ini untuk menunjukkan sebenarnya pengalaman-pengalamanku di bidang batteries, pengalamanku di bidang lain itu seperti apa. Dan ini salah satu caraku untuk menyiapkan presentasi untuk interview PhD. Jadi mulai dari S1, kemudian S2 dan lain sebagainya, dan S2 itu ngapain aja, kemudian di bawahnya lagi aku ada satu atau dua slide yang menjelaskan tentang my previous experiences in battery field. Jadi aku naruh beberapa hasil penelitianku pas waktu exchange, pas waktu internship. Kemudian ada juga slide untuk strength and weakness in terms of like in scientific way. Kemudian why you should consider EMGM scholarship yang aku bilang tadi mungkin udah pernah ya. Okay. Yes, maybe thanks. Maybe that's it. Okay, thank you. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak ya? Mungkin agak terlalu panjang ya ternyata. Aku tadi lihat ada banyak pertanyaan ya ternyata. Oke. Ini langsung aja apa gimana, Jihan? Boleh, Miss, boleh langsung. Ini juga udah Oke, ada kan sama di kolom chat box juga udah ada. oke, oke, oke. Waduh, banyak banget ya ternyata. Oke, kita mulai dari Haidar ya. Apakah boleh info lanjutan tentang MSCA Doctoral Program bagaimana menghadapi interviewnya? Oke, karena untuk Haidar karena pertanyaannya sangat spesifik, boleh banget nih aku jawab. Oke. Untuk Kak Haidar, terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan pas waktu itu aku interview 3 kali program MSCA, 2 program keterima, 1 program aku withdraw karena aku udah dapat pengumuman dari 1 program. Jadi 2 program keterima, tapi udah punya apa istilahnya experience interview dengan 3 program MSc. Kebetulan, I can tell you that you have to be prepared with tons of technical question. Karena kebetulan pas waktu itu aku benar-benar ditanyain hal-hal yang sangat super scientific dan technical yang berhubungan dengan experienceku. Karena I'm working with batteries. I'm working with lithium ion batteries and also solid state batteries. Jadi they were asking about that. Kemudian aku tuh pas waktu itu aku masih inget banget ditanyain sama profesorku yang sekarang jadi supervisorku. I didn't do synthesis in my master thesis at all. But instead they were asking gimana caranya kamu bisa meningkatkan konduktivitas dan performance dari material yang kamu gunakan sekarang. I didn't do synthesis at all. So if I didn't read anything, I wouldn't be able to answer. Jadi pastikan misalnya kita tidak melakukan apapun like tentang suatu topik gitu ya, tentang suatu subtopik dalam hal yang kita lakukan, at least Haidar tahu nih. Misalnya, oh aku bisa jawab karena apa? Karena aku pernah baca paper sedikit doang. Kayak aku cuma baca abstrak doang tentang ini kayak gitu. Padahal aku nggak melakukan sintesis sama sekali. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa jawab hal itu, bisa aja aku nggak keterima kayak gitu loh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, aku pernah interview satunya lagi itu pas waktu itu program MSCA yang sama dalam O-Front program Australia France Doctoral Network yang istilahnya itu double degree juga tapi antara UNSW dan kampus di Paris. Kebetulan pas waktu itu calon supervisornya itu nanya ke aku
apa nih yang bisa kamu lakukan kalau misalnya instrumen ini mati? Kalau apa yang harus kamu lakukan atau kamu eksplor kalau misalnya kamu nggak bisa ngelakuin ini? Jadi kayak kita itu benar-benar dipaksa untuk think critically, tapi juga fast gitu loh, at the same time. Jadi kita benar-benar di challenge bagaimana kita bisa solving a problem in the lab dan tidak hanya kayak misalnya hanya pertanyaan-pertanyaan seputar psychological kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya nih biasanya tuh kan ada ya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat psychological tentang bagaimana kita memecahkan suatu masalah kayak gitu. Tapi ini benar-benar pertanyaan itu teknis. Jadi pertanyaan itu benar-benar yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan ilmu Kak Haidar kayak gitu. Jadi pastikan Kak Haidar mengerti apa yang Kak Haidar lakukan. Karena I can assure you that maybe 70 to 80% of the questions are technical. Kayak gitu. Jadi siap-siap aja. Karena aku tadi bilang kalau misalnya pertanyaan interviewku PhD, MSc PhD jauh lebih susah semuanya. Gak ada apa-apa, master tesisku itu gak ada apa-apanya dibanding dengan um, apa itu namanya dengan interview MSCA. That is why MSCA sangat terkenal kompetitifnya. Jadi MSCA itu adalah salah satu program PhD paling bergengsi karena memang susah banget teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, dari Kak Ardin. Posisi saya saat ini sedang menempuh S2, saya di Indo dan akan selesai Desember ini. Nah, penjelasan kuliah master di Indo atau negara lain apakah masih bisa apply? Boleh, masih bisa banget untuk apply Erasmus. Masih boleh banget untuk apply Erasmus. Tadi ini boleh nggak Ardin apa itu namanya jawab di kolom komentar udah tahu gimana caranya search programnya nggak di katalognya. Kalau misalnya enggak nanti langsung aku ituin. Nanti langsung aku kasih tahu. Aku move ke pertanyaan selanjutnya. Desain penggunaan angka-angka di CV supaya terlihat measurable. Kalau boleh bisa diberikan contohnya sesuai background di kimia. Oke. Background di kimia itu lebih ke karena ini tuh lebih ke apa ya? It doesn't have to be like angka, tapi kalau kimia itu biasanya luaran dalam artian misalnya nih, pas waktu itu aku internship di PSDMBP di Bandung, atau mungkin pas waktu itu mungkin aku kasih contoh aja kali ya. Aku kasih contoh aja mungkin ya. Aku kasih contoh untuk kamu yang anak kimia karena kita berasal dari um, apa itu namanya background yang sama. I can show you my CV. I can show you my CV. Wait a second. Ini untuk Dini. Oke. Oke. Jadi ini adalah my current CV, last updated May 2026. Aku bilang tadi ada profile. Profile ini sebenarnya sifatnya opsional, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngasih profile, that's totally fine. Karena ini merupakan istilahnya secara apa ya, teman-teman itu orangnya seperti apa kayak gitu. So my current position is a PhD fellow at the University of Bordeaux and Deakin University, specifically under Allfront doctoral program in the development of solid-state batteries. A recent Erasmus Mundus joined master degree, graduate in materials for energy storage and conversion. Kemudian I am a chemist with vast community empowerment and research experiences di mana aja kayak gitu. And you can also mention like what kind of person you are as a personality trait. I'm a goal-oriented, creative problem solver, great player, and excellent leader. Kemudian aku bilang tadi education dan lain sebagainya. Kemudian work and internship experience. Nah ini teman-teman. Ini untuk Dini tadi. Untuk kalau misalnya anak kimia, gimana Kak? Misalnya nih, aku pernah masuk thesis intern di Umicore, Corporate Research and Development. Ini bisa juga misalnya teman-teman di company lain ya, misalnya di Indo.
Misalnya teman-teman pernah bekerja di FMCG, tapi di bagian kimianya, misalnya kayak gitu. Key skills teman-teman itu apa? Misalnya kayak I develop new formulations for skincare products, misalnya kayak gitu. Was able to deliver 8 new formulations for misalnya kayak kamu harus perlu benar-benar spesifik teman-teman. Jadi teman-teman itu dalam artian di CV itu harus benar-benar spesifik dalam artian gini. Aku udah pernah aku udah berhasil memformulasikan 8 produk yang salah satu atau salah duanya menjadi produk best seller di company ini, misalnya kayak gitu. Itu salah satu achievementnya. That is how you convince reader about your achievement in your CV. Kemudian apa lagi contohnya ya? Yang ini untuk anak kimia ini benar-benar salah satu contoh yang bisa kalian itu sih, misalnya kayak um, proposed discoveries in the effective coatings, misalnya kayak gitu. Kemudian misalnya kayak gini yang misalnya pas waktu itu aku pernah develop apa itu namanya startup sold more than 200 products and reach more than 3,000 audiences and exposures, misalnya kayak gitu. Nah ini what I'm talking about numbers is like this. Jadi sebenarnya harus harus measurable karena wah aku udah berhasil menjual ini dan udah istilahnya kayak I reach more than 3,000 audiences to like in talking about my products, misalnya kayak gitu. Kemudian nah ini, misalnya kamu pernah jadi research assistant. Misalnya pas waktu itu aku jadi research assistant di UGM. Established green chemistry community with more than 20 members that provides training for more than 20 essential oil businesses actors about green chemistry and product purification. Misalnya kayak gitu. That is how you explain your achievement in your CV. Okay, so back to pertanyaan. Oke, sekarang dari Belinda, ini waktunya sampai kurang 9 menit lagi ya? Eh, waktunya menyesuaikan nih, Oke. jadi cerita mau dilanjut. Oke, untuk Belinda, terkait dengan writing style yang tadi dijelaskan, apakah ada rekomendasi resource yang bisa? Oke, aku dulu itu banyak banget searching individually atau misalnya aku searching aku sendiri di beberapa contoh essay yang udah keterima di banyak universitas dan itu tuh banyak dipublish kok teman-teman. Dan dari situlah kamu belajar essay-essay yang diterima, misalnya diterima Ivy League, kemudian diterima Oxbridge, kamu bisa compare. Oh, kalau misalnya Oxbridge itu tuh fokus banget ke academic qualifications or academic achievements. Tapi kalau ternyata di US itu tuh lebih fokus atau lebih um, apa ya, appreciate more about your community apa ya service misalnya kayak gitu. Nah itu perbedaannya sih mungkin ya. Kalau misalnya Oxbridge itu memang salah dua universitas yang benar-benar sangat apa ya menekankan ke academic qualifications. Tapi kalau misalnya US itu tuh kamu perlu banyak cerita tentang what you are doing as a human, what was your experiences in your community, what is your impact in your community. Misalnya kayak gitu kalau di US. Kemudian untuk PhD double degree lintas negara sekarang ini dengan program beasiswa apa ya? Oke, mungkin Dini tadi itu ya, Miss ya. Oke, jadi PhD double degree-ku under Mary Sklodowska-Curie Action. Kalian bisa langsung apa itu nyari Mary Sklodowska-Curie Action. Mungkin tidak terlalu banyak orang Indonesia yang tahu ya teman-teman program ini. Padahal ini salah satu program PhD paling bergengsi di dunia. Kenapa? Karena kalian bisa di Eropa itu sistem PhD-nya itu ada yang namanya secondment. Ada yang namanya secondment dalam artian kalian bakal undergo like some like time research di universitas atau di institusi lain untuk beberapa waktu, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, misalnya kayak gitu. Itu namanya secondment. Tapi kalau aku karena aku double degree, so I have to be in France for 2 years dan aku harus di Australia for maximum 1 year untuk mendapatkan degree dari 2 universitas.
Nah, ini coba nanti coba dicari ya, yang untuk dini. Jadi untuk PhD di Eropa itu sistemnya bukan scholarship ya teman-teman, tapi fellowship atau employment. Jadi PhD di Eropa itu kita digaji oleh pemerintah di sana atau oleh funding body yang membiayai PhD kita. Jadi kita tuh di sana sebagai pekerja atau dalam artian ya kalau aku bilang aku seperti apa ya, PNS researcher tapi di Perancis kayak gitu. Tapi PNS kontrak. Jadi kontraknya karena aku PhD-nya 3 tahun ya berarti sebagai seorang researcher selama 3 tahun itu. Kemudian dan enaknya adalah kalau misalnya kalian under a fellowship atau employment itu tadi, kalian bakal dapat benefit gaji dan juga bakal dapat benefit um, seperti pekerja di Prancis lainnya, seperti kayak apa itu namanya health insurance, kemudian juga ada benefit-benefit lainnya seperti apa itu namanya kalian harus bayar pajak, dan dari pajak tersebut kalian bisa mendapatkan manfaatnya seperti pekerja-pekerja di Prancis kayak gitu. Jadi kalau misalnya um, PhD dengan scholarship, misalnya I can give you example, misalnya di UK itu mereka nggak perlu bayar pajak, tapi mungkin ada beberapa benefit yang memang berbeda dengan orang-orang yang fellowship, kayak misalnya kayak aku. Kemudian bagaimana pengalaman kakak saat mobilitas berpindah negara dari satu negara? Pengalamannya it was wonderful, it was stressful but wonderful at the same time. Karena apa? Kalau aku bilang kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk bisa apa ya punya kesempatan untuk pindah ke beberapa negara, take it. Karena aku bisa bilang I have grown so incredibly setelah aku pindah-pindah ke berbagai negara dan setelah aku memutuskan untuk S2 di program tersebut. Karena apa ya? Not just professionally in terms of science, not just in terms of my scientific career, tapi apa ya, aku tuh benar-benar tahu sebenarnya apa yang aku mau. Aku udah benar-benar tahu sebenarnya what I want in this life, what I care so much in this life, what I appreciate in this life. Jadi what I can say is that Erasmus Masters also like my career in this like moving a lot different countries itu tuh benar-benar udah membentuk aku sebagaimana jadi orang yang sangat apa ya tahu dengan diriku sendiri dan mengerti dengan diriku sendiri. Kemudian untuk penentuan supervisor serta ujian sidang dan penelitian master tesisnya bagaimana jika lintas negara? Itu semua penentuan supervisor karena jadi untuk Erasmus Master kebanyakan, especially di tempat aku, itu tuh topiknya sudah ada semua teman-teman. Teman-teman tinggal apply ke topik master thesis tersebut. Sama dengan PhD-ku. Jadi PhD Marie Curie itu tuh topik besarnya itu sudah ada. Jadi teman-teman tinggal apply ke apa itu namanya ke topik yang teman-teman udah istilahnya interested tersebut, kemudian baru nanti topik yang kecil-kecilnya atau topik spesifik itu baru nanti teman-teman rapatkan dengan supervisor, seperti itu. Jadi kalau untuk master thesis yang di Erasmus, jadi nanti udah ditentuin topiknya apa aja, teman-teman tinggal apply karena nanti itu ada seleksi lagi teman-teman. Jadi teman-teman yang biasanya nilainya lebih bagus bakal dapet istilahnya ya topik yang benar-benar teman-teman inginkan kalau misalnya topik itu didaftar oleh uh, lebih dari satu orang kayak gitu. Kemudian untuk ujian sidang, untuk sistemnya beda, program pasti beda. Kebetulan pas waktu itu karena aku tesisnya itu di perusahaan, jadi aku sistemnya tertutup atau istilah confidential. Tapi kalau misalnya yang lain, teman-teman di institusi yang lain atau di universitas itu tuh sifatnya terbuka. Jadi pas waktu itu meskipun aku diuji oleh 20 profesor pas waktu aku master thesis, aku pas waktu itu defense master thesis diuji oleh 15 sampai 20 profesor. Mereka semua bisa nanya dan mereka semua bisa ngasih nilai, tapi main apa ya? Istilahnya yang penguji utama itu
Cuman satu, penguji utama cuman satu, tapi semua profesor itu bisa nanya kamu pas waktu kamu presentasi. Jadi ada 15 sampai 20 profesor itu bisa nanya kamu. Dan itu sifatnya tertutup. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Agus Wijono. Kak, Bachelor S1 Scholarship di Eropa, terutama Netherlands, pakai apa ya, Kak? Untuk scholarship S1 itu tuh lumayan jarang ya, teman-teman, dalam artian di Eropa itu. Di Netherlands itu I'm not sure. Mungkin untuk exchange mungkin ada, tapi kalau misalnya untuk pure S1 I'm not sure. I cannot give you answer about this. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah S1 ke Perancis atau misalnya ke negara-negara lain, UKT-nya itu nggak terlalu mahal, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman consider untuk langsung kuliah S1 ke negara-negara tersebut, itu tuh UKT-nya bahkan mungkin banyak yang lebih murah daripada Indonesia, kayak gitu. Bahkan untuk master aja itu tuh banyak yang lebih murah daripada Indonesia. Apakah IMGM program visible untuk bawa keluarga? Untuk Belinda, I have to be honest, no. Jadi memang ada istilahnya ada program-program beasiswa yang istilahnya kita harus berkorban gitu ya, berkorban dalam artian bahkan LPDP pun nggak bisa bawa keluarga gitu loh. Jadi kayak memang beasiswa-beasiswa untuk S2 itu tuh jarang banget yang bisa bawa keluarga. MJM cocok tidak ya untuk ASN? Cocok aja kok. Temanku dia ASN di Kementerian Kesehatan. Pas waktu itu ngambil European Public Health di Paris dan juga di UK. Dan dia juga it was good. Ya memang mungkin kebanyakan mungkin untuk anak-anak Erasmus itu memang banyak lulusan-lulusan Erasmus itu yang melanjutkan untuk kerja di luar negeri atau mungkin langsung kuliah di luar negeri lagi gitu pasca Erasmus. Cuman kalau misalnya ASN kan iya nggak apa-apa. Maksudnya you can take it, kamu bisa ambil Erasmus kemudian langsung balik lagi ke Indonesia nggak apa-apa. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nicholas. Saat ini saya sudah lulus S1 selama kurang lebih 2 tahun dengan tanpa ada komunikasi dengan dosen pembimbing. Pengen daftar IMGM namun memperkenalkan apakah sebaiknya mengontak? Iya, that's okay, that's totally okay. Aku bisa ngasih tips kepada teman-teman yang mungkin pengen daftar banyak program karena pas waktu itu aku daftar master itu tuh daftar banyak banget program, teman-teman. Aku daftar ke Aussie, aku daftar ke UK, itu aku banyak banget daftar universitas dan setiap universitas membutuhkan recommendation letter. So imagine like I asked multiple recommendation letters to my previous professor. Jadi pas waktu teman-teman aku ngasih tips ini itu sebenarnya don't take it like secara aneh, tapi pas kalau misalnya teman-teman dalam proses meminta surat rekomendasi, jadilah orang yang agak tebal muka. Tebal muka dalam artian ya teman-teman harus berani untuk minta itu. Karena apa? Karena teman-teman butuh. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus maintain your good relationship with your previous professor gitu loh. Yang penting adalah itu. Jadi jangan hubungin profesor yang kamu pernah mungkin nggak kontak sama dia, bahkan pernah di blok dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Jadi hubungin profesor yang memang hubungannya baik dengan kalian kayak gitu. Jadi yang aku bilang tadi agak tebal muka, that's totally okay because I was like that. Kemudian terkait dengan exchange, apakah ada rekomendasi dari kakak studi exchange dari luar kampus? Karena kebanyakan untuk exchange, mungkin bukan exchange ya, tapi lebih ke internship. Internship misalnya teman-teman pernah tahu CERN internship di Switzerland, itu tuh untuk anak-anak STEM, itu tuh mereka buka tiap tahun. Dan itu kalau misalnya teman-teman bisa dapat itu, that's totally really good. It is a really good program. Namanya CERN internship. Oh, bentuk Switzerland. Kemudian ada internship juga di Japan. Di Jepang itu ada lagi OIS internship. Nah, ini juga
Jadi it doesn't have to be an exchange program kalau misalnya di kampus kalian nggak terlalu istilahnya kayak banyak MOU gitu ya. Tapi please apa itu namanya pantengin OIA website kampus kalian. Atau apa sih di Indonesia tuh Office of International Affairs. Jadi di UGM itu kan ada kantor hubungan internasional tuh dengan yang biasanya posting-posting kesempatan-kesempatan untuk exchange, kesempatan untuk apa itu namanya research di luar dan itu tuh manfaatkan. Karena sebenarnya kita tuh nggak tahu ternyata kampus kita tuh punya relationship dengan banyak kampus di luar negeri kayak gitu. May I know apakah penulisan project di academic CV dijelaskan selengkap mungkin ya Kak? Atau cukup title project yang tahun? Atau gimana ya Kak? Yang aku bilang tadi ya untuk Daisy mungkin I can show you again my CV. Untuk Daisy, I don't know whether you're still there or not. Tapi gini, salah satunya mungkin yang kayak gini. Topiknya kayak gini, a comparative analysis of cathode materials in sulfide and halide all solid state batteries. Tapi kamu juga perlu sebenarnya your key skills yang udah kamu apa itu namanya, yang udah kamu pelajari, kemudian your key apa itu namanya achievement and juga your key apa tuh tugas kamu yang paling penting tuh apa sih sebenarnya kayak gitu. Misalnya kayak optimized characterization techniques in evaluating cathode and electrolyte interface stability kayak gitu. Jadi tetap kasih beberapa poin yang istilahnya your main job desk atau istilahnya your main achievement di dalam topik tersebut kayak gitu. Jadi tetap untuk ngasih beberapa penjelasan. Jadi jangan hanya topik aja, tapi tetap kamu harus menjelaskan hal seperti ini, kayak gitu. Misalnya juga kayak gini nih, pas waktu aku research intern di Slovenia, topik learn kebetulan pas waktu itu aku banyak, jadi kayak coating technology of NMC, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian tugas-tugasku tuh ngapain aja, nah ini kayak gini. Jadi makanya pilih istilahnya experience yang benar-benar relevan dengan program yang kamu daftar. Jadi biar kamu tuh nggak terlalu apa ya, biar kamu nggak terlalu wasting space gitu. Kemudian untuk Shirley, untuk yang mau cross major, apakah bisa untuk apply Erasmus juga, Kak? Bisa banget. Yang paling penting adalah kamu bisa apa ya, memasarkan atau istilahnya kayak marketing experience kamu. Karena admission team itu bakal tahu apakah kamu cocok atau enggak di program tersebut ya dari personal statement kamu, dari CV kamu. Jadi untuk kalau meskipun kamu cross major, tapi kalau misalnya kamu bisa apa ya, meyakinkan mereka kalau misalnya kamu tuh cocok untuk diterima, of course why not. Untuk search oke. Oke. Oke, I will go to pertanyaan Gita sebelum mungkin ngasih tahu gimana caranya nyari program Erasmus ya untuk semuanya. Aku jawab Gita dulu. Kalau tidak ada establishment allowance, apa saja yang dibayar sendiri pesawat? Yang dibayar sendiri untuk awal-awal adalah memang pasti pesawat, kemudian visa, dan juga mungkin biaya awal pas waktu kamu datang. Biasanya scholarship nanti bakal dikasih setelah mungkin seminggu atau beberapa hari setelah kamu di sana. Soalnya kan kamu butuh juga apa itu namanya bank account. Karena kamu perlu punya bank account pas waktu kamu biasanya udah ada di sana. Tapi kalau misalnya program kamu punya apa ya keringanan, kamu bisa pakai bank account yang bisa kamu apa buat sejak kamu sebelum berangkat, misalnya kayak kamu bikin Wise atau Revolut dan lain sebagainya, itu boleh banget untuk start as soon as possible. Kemudian sudah punya program apa yang ingin saya yang ingin saya ingini dan konsorsiumnya apa saja. Tapi saya tidak tahu tracksnya apa saja dan fokusnya apa saja. Di program di ininya dong. Nanti aku kasih tahu deh. Apa saja? Oke, oke. Untuk yang sedang mulai. Untuk Nicholas, untuk pertanyaan Nicholas yang terakhir, untuk mm, yang pasti itu ya, um,
pasti pas waktu kamu kerja itu juga perlu untuk menjelaskan achievement-achievement apa aja yang sudah kamu capai pas satu kerja sih. Jadi kayak it doesn't matter whether you are in a gap like or not, tapi pas waktu kamu kerja kan pasti kamu misalnya mencapai sesuatu nih. Misalnya kayak, oh aku sudah em, karena apa? Karena aku bilang gini, kalau misalnya kamu ada keinginan untuk S2, biasanya kamu kerja pun itu tuh udah menjadi orang yang istilahnya kayak kompetitif ya. Kompetitif dalam artian kamu punya vision pas waktu kamu bekerja. Kamu punya istilahnya objektif pas waktu kamu bekerja. Misalnya kamu posisinya seorang di bidang marketing misalnya kayak gitu. Dan kamu di bidang marketing itu udah berhasil, oh misalnya aku udah bisa memasarkan um, produk Rinso dengan marketing approach seperti ini dan ternyata meningkatkan penjualan ininya itu sampai berapa persen misalnya kayak gitu, engagement ke apa itu consumer itu seperti apa misalnya kayak gitu, itu yang sebenarnya bisa kamu bawa ceritanya ke personal statement kamu. Dan pastikan cerita yang kamu bawa itu juga align atau relate dengan program yang akan kamu daftar. Sebenarnya entah itu kamu mau cross major, entah itu kamu ada gap karena kamu bekerja dan lain sebagainya. Sebenarnya yang bisa membuat kalian keterima itu adalah bagaimana kamu bisa meyakinkan admission team kalau kamu tuh bisa diterima. Dan caranya meyakinkannya dengan apa? Ya dengan your previous experiences itu. Jadi pasti yakinkan ke mereka kalau misalnya aku tuh layak loh untuk diterima kayak gitu. Oke, untuk sekarang aku bakal show. um, nah, oke, oke. Ah, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Oke, so I will show you how to. Ini untuk semuanya dan untuk especially untuk yang tadi nanya Erasmus katalog. Oke, jadi langsung aja ke sini. Erasmus Plus. Ini Erasmus Plus. Kemudian search the course catalog. Kemudian search the course catalog nih, ada di sini nih. Yang aku bilang tadi keywords. Nih, teman-teman, projectnya ada 220 project Erasmus yang bisa kalian daftar. Misalnya aku kasih contohnya materials. Nah, kebetulan program yang berhubungan dengan materials itu ternyata ada 31, teman-teman. Nih, ada Erasmus Mundus Joint Master in Sustainable Transportation and Electric Power Systems. Kemudian Renewable Energy and Sustainable Construction dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya itu memang ada hubungannya dengan materials. Nah, caranya tadi tahu itu apa aja, ya langsung ke ininya nih. Misalnya kayak gini. Misalnya kita ambil yang biofarm. Langsung ke sini, langsung ke linknya. Kemudian, loading, bentar ya. Nah, kebetulan websitenya ini ternyata langsung ke websitenya ke Uniflil. Bukan ke, mungkin aku kasih tahu yang lain aja ya. Yang lebih itu mungkin aku kasih contoh programku deh. Nah ini misalnya aku kasih contoh programku iMask, klik ke iMask. Nanti ini yang apa lama ya? Nah ini adalah website dari programnya. So what you have to do is look for the course Consortium and Universities Overview Curriculum. Ini. Jadi bagaimana cara kita tahu apakah program ini sesuai dengan kita atau enggak, ya kita harus tahu nih kurikulumnya seperti apa. For example nih di Warsaw, aku bakal belajar ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu nih apa itu namanya apply, misalnya kayak gini, ada seseorang yang apply S2 hanya karena misalnya kayak gini, MSc in chemistry misalnya kayak gitu, atau enggak, jangan MSc in chemistry terlalu general, MSc in misalnya sama deh MSc in energy storage misalnya kayak gitu di UCL yang aku bilang tadi sebagai contoh, tapi ternyata kamu cuma tertarik dengan gelarnya aja.
Okay, MSc Energy Storage. Okay, oh, I know that I will learn about energy storage technology. But what will you learn? What are the curriculums? How is the curriculums? What are the modules? Or mata kuliah apa aja sih yang sebenarnya bakal kalian pelajari? Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu, ya jangan diambil gitu loh. Jangan diambil dalam artian, ya itu tidak menjawab kebutuhan kalian. So what you have to know before you say yes to accept specific programs is that you know what you are going to learn. Misalnya kayak gitu. Nah, dulu aku pas waktu aku memutuskan untuk ambil program masterku ini dan sebelum semua aku daftar ke semua program, aku research semua ini loh, teman-teman. And that is the way we apply for the programs. Kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini, semester tiganya di mana, kemudian semester tiganya ada di tiga lokasi ini. Dulu aku milihnya di Bilbao dan aku belajar ini, ya, ini, kayak gitu. Dan ini kebetulan semester tiganya Common TU ini maksudnya teaching unit. Teaching unit ini itu yang common ini berarti diajarkan di semua lokasi, tapi di Bilbao itu ada mata kuliah spesifik yang hanya di Bilbao aja yang bakal dipelajari kayak gitu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman tadi tanyakan ya, ini caranya mencari program Erasmus dan cari bagaimana untuk tahu apa aja bagaimana kurikulumnya, mobility scheme-nya kayak gimana. Nah, ini arrival-nya, first semesternya di mana, kemudian master thesis-nya di mana, dan sebagainya kayak gitu. Kemudian ini admission kriteria, jadi teman-teman harus benar-benar tahu apa aja admission kriterianya, misalnya nationality-nya, students from all over the world can apply, kemudian background-nya seperti apa, oh bachelor in chemistry, physics, chemical engineering, material science, dan sebagainya. Jadi teman-teman perlu belasan dari background ini, kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan lanjutan nggak ya? Oh, ini. Oke. Sharing session kalian daging banget. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya ada yang mau ingin ditanyakan langsung on mic, that's fine. That's totally fine. Oke. Jadi semoga tadi menjawab pertanyaan dari Gita. Oke. Oke. Mungkin dari Jihan. Oke, teman-teman, mungkin beberapa ada yang mau raise hand untuk bertanya. Dipersilakan juga ya, Miss, ya, untuk on mic. Kalau tidak ada, bisa kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Oke, sepertinya tidak ada ya, Miss, ya. Izin saya lanjut ke sesi selanjutnya, teman-teman. Sebelumnya, thank you so much, Miss Widi, for the wonderful and insightful sharing tonight. Thank you so much for answering all the questions and for sharing your experience. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya, baik melalui chat box pada malam hari ini. I hope all of your question have been answered and that you got some valuable insight from tonight session. Sebelum kita officially close acara pada malam hari ini, kita akan masuk ke documentation session terlebih dahulu. Jadi teman-teman boleh turn on your camera karena kita akan melakukan screenshot bersama untuk dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Oke, everyone, boleh nyalakan kamera and get ready for the picture. Minta tolong kepada operator untuk sesi dokumentasinya. Oke, kita mulai sekarang. 3,
two, one. Cheese. Oke, maybe one more time, Miss ya. Oke, three, two, one. Cheese. Okay, thank you so much, everyone. And finally, we have reached the end of our sharing session scholarship tonight. Saya mewakili Inggris Banua. Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Widi yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi pengalaman yang luar biasa bersama kita pada malam hari ini. Thank you so much, Miss, for sharing not only your academic journey, but also your experiences, challenges, and valuable insight with all of us. Dan tentunya That's okay. terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga sharing session malam ini bisa memberikan new insight, new motivation, and hopefully new dreams bagi kita semua yang terus mencari kesempatan dan berani mengejar pendidikan yang kita impikan. Karena mungkin perjalanan untuk mendapatkan scholarship dan study abroad tidak selalu mudah, but every journey start with one step. Dan saya Jihan selaku moderator pada malam hari ini, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan atau kekurangan. Thank you so much for joining us tonight. It was a pleasure having you all here. Sampai ketemu di kegiatan Inggris Banua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa kontak aku di LinkedIn aja. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.